Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Isu ini memang sengaja dihembuskan untuk membuat Indonesia kacau. Biasanya, para buzzer, para pembenci pemerintah akan memanfaatkan cerita-cerita luar negeri untuk meyakini netizen Indonesia bahwa memang akan ada kejadian yang sangat tidak mengenakan, diantaranya kenaikan BBM. Isu ini sempat membuat kacau di negara kita dengan mengantrinya orang-orang yang ingin nyetok BBM sebelum BBM dinaikkan oleh pemerintah. Dan disayangkan bahwa tokoh-tokoh politik tanah air juga ikut manas-manasin cerita ini, manas-manasin netizen Indonesia dengan narasi-narasi yang menggiring publik untuk melakukan chaos. Ternyata faktanya bahwa BBM tidak naik dan justru dialah yang menginginkan BBM dinaikkan. Mungkin dia sudah kehabisan modal untuk Pilpres 2029. Tentang BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah itu. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terusan. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu yang punya mobil dan motor dan lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat. Yang banyak bepergian. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan itu tidak ada reaksi demo di masyarakat karena masyarakat memahami bahwa itu bukan faktor, ini faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi untuk stabilitas ekonomi kita, itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Justru pertama untuk mengurangi subsidi, dan yang kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu. Karena kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya, orang memakai seenaknya kalau BBM murah seperti sekarang ini. Akibatnya kita alami kemacetan di mana-mana. Akibat orang pemakaian dengan murah. BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Bisa untuk pada rakyatnya marah. Sekarang aja itu saya di mana-mana itu rakyat marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Lucu ya, tiap BBM naik yang disalahin pemerintah. Tapi satu nama ini kok muncul terus sih? Di era SBY dan Yusuf Kala, BBM itu naik dan bahkan beberapa kali. Masuk lagi ke era Jokowi dan Yusuf Kala, pada tahun 2014, BBM itu naik lagi di awal pemerintahan. Nah yang menarik, di dua era itu, Yusuf Kala dikenal sebagai sosok yang paling vokal soal pengurangan subsidi BBM. Bahasanya tuh selalu mirip ya, kayak subsidi berat lah, gak tepat sasaran lah, dan harus dialihkan. Dan baru-baru ini, Yusuf Kala lagi menyarankan harga BBM sebaiknya naik. Inilah sembunyinya Indonesia. Sembunyi di Mahabharata adalah orang yang ingin mengadu domba, mengawalkan segala cara untuk merusuhkan kedamaian Indonesia. Ini orangnya. Demi mendapatkan dukungan dari rakyat, maka diturunkan orang-orang dari geng Makassar untuk menegaskan bahwa pemerintah harus menaikkan BBM. Pemerintah ingin BBM harganya tetap, tapi mereka menginginkan BBM harganya naik. Karena apa? Upaya mereka untuk membuat chaos gagal gara-gara pemerintah tidak menaikkan BBM. Saya melihat sekarang pemerintah mengambil sikap sekarang. Dia memilih tidak menaikkan BBM dan pasti akan menambah beban fiskal. Oke? Karena dia tidak menaikkan BBM. Dia pilih itu dan saya setuju itu. Karena kalau dia naikkan maka rakyat yang akan kena. Nah sekarang, mulai besok menurut saya, Presiden tinggal duduk, saya nyari uang dari mana nih untuk beban fiskal itu. Oke? Nah, beban fiskal dari mana? Yang saya katakan tadi, batu bara yang dapat windfall, naikkan pajak ekspornya. Naikkan produksinya dari 600 juta ton menjadi kembali mendekati 2025, 800 juta ton. Maka ikutan menambah pendapatan. Pungut semua pajak-pajak yang dibebaskan sekarang. Nikel naikkan, semua naikkan. Nah, itu nggak masalah karena itu tidak terkait dengan rakyat. Dan saya, petambang juga nggak masalah karena windfall. Pada saat yang membuat studi kelayakan, harga tidak segitu adalah sangat naif kalau ada windfall tidak dipungut negara. Windfall itu bahasa Indonesia rezeki nomplok gitu lah. Rezeki nomplok. Nah, rezeki nomplok dari perang.
Nah, jadi menurut saya tinggal duduk itu dari batu bara dapat berapa, dari tembaga dapat berapa, dari nikel dapat berapa, dari boksit dapat berapa, itu gunakan semua untuk menutupi beban fiskal. Kalau perlu ada lebihnya, bayar utang supaya beban utang berkurang. Sebelum para pion-pion dan martir-martir ditugaskan untuk mengancam pemerintah, untuk membuat aksi-aksi yang disorot oleh kamera dan media sosial, mereka sebelumnya sudah membuat rencana-rencana yang matang. Bahkan mereka membuat rapat-rapat dengan orang-orang yang dianggap peduli terhadap aksi-aksi mereka dalam rangka berjuang melawan pemerintahan yang saat ini menang. Orang-orang sakit hati ini berkolaborasi, menyusun siasat dan rencana untuk menjatuhkan pemerintah, terutama kekuatan-kekuatan yang ada di pihak pemerintah. Yang mereka khawatirkan adalah kekuatan Bapak Jokowi dan Mas Gibran, yang memang sangat kuat karena didukung dari akar rumput. Mereka ingin mencabut akar rumput yang mendukung Pak Jokowi dengan isu-isu murahan, karena mereka menyangka bahwa isu-isu yang akan mereka lemparkan ini akan mempengaruhi akar rumput, kemudian akar rumput akan tercerabut dengan sendirinya. Padahal akar rumput Bapak Jokowi dan Mas Gibran justru adalah akar-akar rumput yang punya prinsip tegak lurus kepada Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Negara kan untuk hidup harus ada dibiayai. Kira-kira begini, turun ya. Kenapa turun? Negara ini harus kerjasama antara pemerintah dan pengusaha kan. Pemerintah menjamin bikin jalan, bikin pelabuhan, bikin airport, bikin keamanan, bikin tentara, macam-macam. Bersatunya Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ini mengakibatkan mereka begitu terguncang dan kekuatan mereka seolah-olah menyusut, sehingga mereka harus membangun kekuatan itu dengan sekuat tenaga. Tetapi jika hanya mengumpulkan oligarki-oligarki, mantan-mantan TNI, mantan-mantan polisi, mantan-mantan orang-orang yang pernah menjabat di tanah air, politikus-politikus Indonesia, tanpa didukung oleh kekuatan akar rumput, mereka itu nggak ada apa-apanya. Itu yang mereka lupa. Mereka menganggap bahwa uang itu bisa mengalahkan siapa saja. Padahal kekuatan akar rumputlah yang menentukan apakah mereka akan berkuasa di Indonesia atau tidak. Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Terdapat 10 purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi. Menurut Anies, dukungan dari para purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama, dan kini dukungan itu sudah mulai melangkah ke hal yang lebih praktis. Karena kita tahu latar belakang pribadinya kan tahu semua. Capres itu kan kita harus tahu track record-nya, apa yang pernah dikerjakan. Dia ada sukses story waktu menjabat, sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini. Gitu. Kita ada yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup. Gitu. Dan amat yakin dia sanggup. Anies ini. Agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Kenapa orang-orang ini mau mengeluarkan uang banyak untuk menghadirkan buzzer-buzzer, mendatangkan orang-orang, membuat agenda untuk menjatuhkan Pak Jokowi dengan biaya yang besar? Ada yang bilang 5 miliar, ada yang bilang 16 miliar, ada yang bilang 50 miliar untuk menumbangkan seorang Joko Widodo. Kenapa mereka mau mengeluarkan uang segitu banyak? Karena sangat menguntungkan apabila Bapak Jokowi tidak cawe-cawe di dalam pemerintahan. Mereka akan sangat diuntungkan apabila tidak ada orang yang peduli terhadap masyarakat. Mereka akan diuntungkan jika tidak ada seseorang yang memberitahu kepada rakyat jelata bahwa hak-hak mereka selama ini dikebiri oleh kepentingan orang-orang oligarki-oligarki untuk kelompok mereka sendiri. Mereka hanya mengeluarkan uang 50 miliar, tapi keuntungannya akan menjadi triliunan. Sebagaimana dulu, keuntungan mereka membodohi masyarakat, nilainya sangat fantastis, hingga ribuan triliun. 50 miliar itu angka yang sedikit, apalagi cuma 5 miliar. Masyarakat Indonesia yang percaya pada isu-isu, pada cerita-cerita bohong, yang menimbulkan kepanikan dan kebencian. Saya kasih contoh, 19 juta lowongan pekerjaan, yang sebenarnya saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah, ternyata munculnya bulian terhadap 19 juta lowongan pekerjaan berasal dari seorang Anies Baswedan. Nah, soal susah cari kerja bukan salah yang kuliah,
salah yang belum menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi jangan salahkan yang kuliah. Insya Allah 19 juta itu kita dukung. Belandanya setuju 19 juta lapangan pekerjaan. Setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Dukung. Saya juga dukung. Saya juga kepengen 19 juta itu tercipta segera. Capres kalah yang merasa sakit hati dikalahkan oleh rakyat jelata yang memilih Prabowo Gibran, merasa bahwa mereka ini adalah pemenangnya karena mereka berkolaborasi dengan Ganjar. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Ketika bertanding dengan Prabowo Gibran, meremehkan Mas Gibran karena dianggap anak kecil bau kencur yang tidak mungkin bisa menambah masukan suara untuk Prabowo Gibran. Saya bisa memastikan, dan itu diskusi di kelompok sangat elit di oposisi, dan saya sepertinya tidak ada jalan keluar memperbaiki bangsa adalah menjatuhkan dua-duanya. Setelah itu kita ambil lagi, itu keluar kata-kata. Dan saya berdiri, saya menyatakan saya tidak setuju cara itu, karena yang akan terjadi bukan jatuh dua-duanya, tapi kembalinya geng Solo oligarki. Dan mengimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah memajukan Bapak, mundur saja. Masih banyak orang jujur dan pintar. Karena dari diskusi tadi kita lihat Prabowo sebagai presiden menjalankan mau-maunya sendiri, melanggar semua tatanan hukum yang telah ada. Itulah yang pada kesempatan yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu. Ancaman pun datang tidak hanya untuk Bapak Jokowi tapi juga ke Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka menganggap bahwa Bapak Prabowo tidak berada di pihak mereka meskipun mereka sudah mengancam-ngancam. Dan rupanya Bapak JK ketika menjadi wapresnya Bapak Jokowi, beliau ini tersiksa katanya. Karena Pak Jokowi itu sering melakukan rapat. jadi berarti tersiksa dong Pak, 5 tahun rapat terus. Sangat. Jadi kalau Pak SBY rapatnya kira-kira per 1 minggu sekali. Jadi 50 rapat kira-kira. Kalau ini tiap hari. Boleh bilang tiap hari. Presiden yang paling rajin rapat ya. Paling. Ya. Padahal Pak JK nggak suka rapat ya, saya tahu. Sebenarnya tidak banyak. Pak JK itu nggak suka rapat, saya tahu. Jadi berarti tersiksa dong Pak, 5 tahun rapat terus. Sangat. Karena menteri-menteri itu rapatnya hanya bidangnya. Pak JK semua bidang. Semua. Ya. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu memantau anak buahnya. Sehingga pemimpin tersebut pasti akan selalu mengadakan rapat demi rapat, meeting demi meeting yang serius. Makanya Indonesia 10 tahun di tangan Bapak Jokowi bisa menjadi sehebat ini. Kalaupun dari kubu mereka mengatakan bahwa Indonesia hancur-hancuran di tangan Pak Jokowi, padahal itu adalah sebaliknya. Indonesia menjadi hebat di tangan seorang yang sangat jenius, Bapak Jokowi.